Kalau di gereja kami, Pak Dondi, itu mengikuti aliran Calvinis. Calvinis. Ya. Jadi yang Bapak ikuti adalah Calvin ya Pak ya? Bagaimana Pak Herman bisa memastikan pemikiran Calvin ini yang sesuai dengan yang dibawa oleh Yesus gitu Pak? Kan ada dua Pak, firman Tuhan dan kisah hidup manusia terkait firman itu. Ya, itulah isi Bible. Ya. Jadi kalau begitu perjanjian lama firman Tuhan, perjanjian baru juga firman Tuhan ya Pak ya? Berisi firman Tuhan ya. Nah, kalau berisi firman Tuhan, harusnya firman itu kan diturunkan kepada seseorang yang menerima firman itu Pak. Betul. Terus penulisnya kitab Ayub, Hakim-Hakim 1 dan 2 Samuel, dan kitab Ibrani itu siapa Pak? Kalau menurut dokumen yang tersedia dan yang saya ketahui, ya kayak kitab Ayub, ya penulisnya Ayub sendiri. Kalau kitab Ibrani, ya para ahli perjanjian baru berpendapat kemungkinan itu adalah Rasul Paulus. Nah, sedangkan 1 Samuel dan lain-lain itu bisa dikonfirmasi ke teman-teman yang penganut agama Yahudi. Mungkin saja berbeda dengan pendapat kami sebagai orang Kristen. Ya. Ternyata Pak, saya menemukan dari websitenya Kekristenan sendiri ya Pak ya, bahwa penulis kitab-kitab Rut, Ayub, Hakim, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, dan Ibrani di perjanjian baru, itu ternyata tidak diketahui. Nah, bagaimana Bapak bisa menerima kitab yang penulisnya tidak diketahui Pak? Yang bilang tidak diketahui siapa Pak? Saya tunjukkan ya Pak ya, websitenya ya. Ya, boleh. Ini Pak. Ini yang membuat Alkitab digital loh Pak, Sabda loh Pak. Oke, saya tunjukkan dulu ya Pak ya, website. Ya. Yang menulis seperti apa tadi saya katakan Pak. Ini nama websitenya itu sejarah.sabda.org ya Pak ya. Iya. Nah, di sini kelihatan ada perjanjian lama dan perjanjian baru Pak. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini saya kebetulan langsung keluarin Ayub nih Pak. Nah, ini tidak dikenal, ya Pak ya. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan siapa? Hakim-Hakim. Tidak diketahui ya Pak ya.
Ya. Ya. Kemudian 1-2 Samuel tidak diketahui. Ya. 1 dan 2 Raja-Raja tidak dikenal. Kemudian Esra, sebentar. Ayub, tadi Ayub sudah ya. Ini Ayub tidak dikenal Ayub ya. Sudah. Iya. Nah, ini Ibrani Pak yang di Perjanjian Baru nih Pak. Ibrani. Iya. Tidak disebutkan. Kalau tadi Pak Herman mengatakan bahwa ini adalah Paulus, sekarang justru banyak ahli PB yang berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena penulisan yang halus dan bercorak Alexandria. Biasanya kan Pak, biasanya kan kita sama-sama tahu ya Pak ya, kalau surat-surat Paulus kepada jemaat misalnya di Roma, di Korintus, di Kolose, di Galatia, selalu kan Paulus menulis saya bernama Paulus, Rasul Yesus gitu kan Pak ya, menulis surat ini kepada jemaat di mana gitu. Nah kalau Ibrani kan tidak ada Pak pengakuan seperti itu gitu. Nah, jadi menurut website ini yang membuat Bible digital, kitab-kitab yang tadi saya sebutkan itu tidak dikenal atau tidak diketahui penulisnya siapa gitu Pak. Dan mereka juga menyebutkan data-data yang lain selain misalnya tahunnya, hikmahnya, apa segala macam mereka sebutkan. Nah maksud saya, bagaimana Bapak bisa, kalau tadi Bapak bilang ada 2, ada metodologi, kita hidup sudah jauh, tetapi zaman sekarang itu kan kita sudah bisa mempelajari manuskrip-manuskrip ya Pak ya. Iya. Manuskrip-manuskrip yang sudah dipelajari itu sudah dipastikan bahwa ini tidak tahu siapa yang menulis. Nah, bagaimana kita bisa memastikan itu adalah firman Tuhan gitu Pak. Ini saya baru membicarakan ada 6 kitab di dalam Bible yang sudah diakui tidak diketahui penulisnya. Bahkan ada 1 kitab yang namanya Esther, itu malah tidak diakui nilai historisnya Pak. Ya, walaupun dianggap sebagai yang menulis Esther, tetapi tidak diakui oleh kalangan Yahudi sendiri bahwa kitab Esther itu mempunyai nilai historis gitu. Nah, itu baru 6 yang tadi saya sebutkan, belum lagi dengan 4 gospel Pak. 4 gospel itu yang ternyata menurut sekarang kebanyakan ahli Perjanjian Baru itu tidak mungkin ditulis oleh saksi mata langsung dan tidak mungkin ditulis oleh orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu Pak. Saya hidup pada abad ini. Bible terdokumentasi secara kanon sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, bagaimana saya bisa memastikan? Pasti harus ada studi sumber-sumber primer yang bisa diuji validitasnya. Meskipun saya sampai pada top validitas, itu pun masih diragukan. Itu sebabnya karena ini berkaitan dengan kitab suci, tidak bisa ansi metodologi yang digunakan, tetapi juga ada segi iman yang kadangkala kita tidak tahu, tetapi kita diberikan pilihan percaya atau tidak. Jadi ada 2 segi Pak Dondi ketika kita berhadapan dengan naskah-naskah kitab suci. Bisa juga dibuktikan secara historis, secara arkeologis dan seterusnya, itu ilmiah. Tapi kadangkala ada yang tidak bisa lagi, karena memang waktu yang begitu jauh dengan hidup kita hari ini. Itu Pak Dondi.